Ini yang benar. Ini yang diisi di sini adalah, yang untuk ngutur di sini, merembes di sini adalah Hormax dan Organok. Hormax tidak boleh berlebihan. Tanaman kekurangan hormon kerdil, tanaman cukup hormon jumbo, tanaman berlebihan hormon retardasi. Kalau akarnya sebanyak ini, kalau yang jadi 50% saja, kali setengah kilo saja satu umbi, berapa banyak per pohon? Kalikan. Terima kasih pemirsa, masih tetap dalam obrolan santai bersama saya Novi Balga, Pak WS, Wayan Supatno, dan para petani yang semakin hari semakin bersemangat sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Bangkitlah Para Petaniku. Kalau tadi di sesi yang pertama kami sudah hadirkan 6 narasumber para petani yang bercerita dengan bangganya, dengan gembiranya hasil pertanian mereka saat ini. Begitupun dengan para narasumber yang sesi kedua ini. Kita langsung berkenalan ya pemirsa, silakan Pak dipegang mic-nya Pak. Paling ujung ada Bapak Yohanes Suronto. Iya, nama Selamat saya. malam, Pak. Selamat malam. Alamatnya di mana Pak Yohanes? Alamat saya di Lampung Utara, Kecamatan Bunga Mayang dan Desa Kota Napal, Dusun 5 Mayasari. Bunga Mayang ya Pak. Bapak Dulu petani. marah-marah sama saya. Kenapa Pak? Karena tanaman saya itu semangka ya. Oh semangka, Semangka. ya. Saya udah 4 kali tanam semangka, tapi yang ketiga kalinya itu terasa kurang puas saya. Kenapa Pak? Karena apa? Yang pertama kali itu saya gagal 100%, saya nombok. Wow. Saya nombok. Ya. Yang kedua, saya berhasil itu karena harga, bukan karena keberhasilan dalam tanaman. Oke, bukan kualitas produknya Dan ya. yang ketiga, itu juga karena harga, bukan karena tanaman. Diselamatkan. Dan dengan berkat Organok ya, Iya, dengan silakan Organok, gambarnya. Bapak yang sebelahnya mungkin bisa megangin Nah, Pak. Iya, nih. biar Pak Yohanes bisa sambil berkat ngomong. Organok dengan Hormak dan Gronul. Iya. Ini kalau saya pikir ini belum seberapa memakainya, tetapi hasilnya saya terasa puas. Oh. Ini umur 25 hari, Bu. 25 hari. Oh, ya? umur 25 hari. Oke. Nah, jadi umur 25 hari ini dulunya itu bibitnya itu kerdil. Dulu pernah saya hampir emosi sama Pak Wayan. Kenapa? Ya. Kenapa Hampir Pak? emosi karena apa? Saya SMS sama Pak Wayan, gimana kalau saya menggunakan produk Pak Wayan dengan granulnya? Bagus. Nah, saya praktekkan, saya tanam granul itu pas di pangkal batang semangka. Oke. Mati semua, Bu. Loh, Nah, mati semua. ada yang salah. Apa itu? Nah, yang ini salah? ada yang salah. Karena apa? Sahabat petani di seluruh Indonesia, jangan sampai memakai granul itu terkena batang semangka. Karena itu akan berbahaya. Salahnya Karena berbahaya. batang, ya. Nah, akhirnya saya hampir putus asa hingga akhirnya saya kalau kata saya itu leles ya. Saya cuma leles teman-teman saya. Itu saya ambilin, saya hampir putus asa. Ya, cukup Lalu Pak, fotonya, gambarnya. dengan pasrah dengan saya tekunin 1 minggu 5 hari sekali saya semprot pakai Hormak 5 tutup dengan Organok Hormak 2 tutup dengan Organok 5 tutup. Itu 5 hari sekali. 5 hari sekali. Nah, itu saya merasa puas. Nah, setelah itu terkena yang kalau bahasa kami penanam semangka itu bercak. Ya, bercak gulung itu kalau 3 hari 4 hari nggak teratasi itu bisa berbahaya, bahkan bisa gagal panen. Nah, kata Pak Wayan harus disemprot dengan susu bubuk. Susu bubuk. Saya pikir mau membelikan anak saya susu aja nggak kesampaian, Ini mau ngasih tanaman semangka. ya? Nah, Iya, iya. saya nggak memakai itu, tetapi saya pakai produk lain ternyata kok hasilnya kurang. Nah, akhirnya saya pikir-pikir, akhirnya saya praktekkan. Nah,
bercak gulung yang tadinya itu saya rasa berbahaya, itu pagi saya semprot, siang udah berhenti. Nah, secepat itulah itu reaksinya kehebatan dari. Jadi Iya. Biostream, Organok, susu itu dampaknya dasar. Nah, jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di Lampung Utara dan di desa saya ini, desa Kota Napal ini, sampai saya itu bicara sampai berbusa itu nggak ada yang percaya. Mudah-mudahan dengan acara malam ini mereka bisa terbuka. Mari kita bersama Iya. kita tingkatkan hasil kita, Sukses sama-sama petani. ya Pak ya. Baik. Sukses untuk Pak Wayan. Terima kasih. Nah, sukses Bukan juga saya dong untuk Pak petani. Wayan. Untuk kita semua ya. Ini, Untuk kita jangan semua. suksesnya untuk Pak Wayan. Saya kesempatannya baik ini saya sampaikan kepada petani. Saya seneng dapat ucapan SMS terima kasih. Tapi paling seneng lagi jabarkan, ajak sesama petani untuk sama-sama sukses. Terus pesan saya untuk Mas Yohanes, tolong kawan-kawan pemain horti yang umur pendek, hindarilah pemakaian bahan-bahan kimia. Ingat, bahan kimia berlebihan masuk ke otak anak-anak bisa mengurangi kecerdasan. berbahaya. Ini tolong Baik, oke. sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat pada segenap petani, petani melon, timun, semangka dan seterusnya. Kurangilah bahan-bahan kimia, khususnya kelompok pestisida. Oke. Toh ada jawabannya, ya. Iya, baik. Kalau masih boleh Bu, ini sedikit, Pak, untuk silakan. untuk Apa itu, singkong ya. Untuk singkong ini Wah, saya ini, juga ini. Tanam 1,5 hektar ya. Nah ini, Mana ada kelihatan ini. Bapak petani singkong juga. nah, petani Ini singkong juga. mantap nih. Akarnya. Nah, ini coba. Serem ya lihat akarnya. Mana banyak mana Ini mana banget. saya anu, buka. ada- Coba. Nun sewu. Nah, saya lihat. Nah, Oke. Bapak juga petani singkong. Petani singkong juga Bu. Oke. ini. Tolong Pak. Iya, Shoot ini- Pak. Ini pelan. Calon ini Itu nantinya ya. itu baru saja saya Nah, pakai ini. perendam. Ini Belum pakai granul itu, apalagi kalau pakai granul. idealnya Gitu. akarnya seperti ini. Kalau sudah akarnya seperti ini para petani, jangan ragu. Bom. Biostream granul, Organok, NPK, Hormak. Karena apa? Kita ngapain nunggu yang 23 ton kalau ada yang 123 ton. Iya. Itu Oke, pesan saya baik. itu deh. Sukses Ya. Pak Yohanes kalau gitu, kalau panen ngundang-undang ya Pak Ya. ya. Terima kasih. Terima kasih, dan sekarang kita ke Pak Rimanto. Silakan Pak dipegang mic-nya Pak. Selamat malam Pak Rimanto. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari mana Pak Rimanto? Dari Desa Lugusari, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu. Bu. Oh, dari Pringsewu. Iya. Bapak petani apa Pak? Saya budidaya ikan air tawar. Lele. Ya. Wah iya. Lele. Cerita Pak, cerita dulu. Cerita, Sebelum dan sudah, kenapa Bapak eh, tertarik untuk pakai produk ini juga? Berawal dari masalah-masalah pembudidaya, yaitu pertama masalah penyakit, Iya. yang kedua masalah harga pakan yang setiap bulan naik, Oh, ini sementara lele nih. Iya, lucu nih, betul. lele. sementara tidak dibarengi dengan kenaikan harga, Harga, otomatis iya. petani rugi. Iya. Yang selalu saya pikirkan adalah bagaimana kita memproduksi lele itu dengan cara efisien, dengan menggunakan biaya sekecil mungkin, tetapi petani untung. Hasilnya sebesar mungkin dapatnya. Ya, seperti itu. Iya, iya. Terus saya tertarik, ada program dari Pak Wayan, Hormat. Hormak, dan Bio Extreme. Untuk media air saya gunakan Bio Extreme. Saya punya 2 kolam perbandingan nih, Bu, pemirsa sekalian. Iya. Yang satu pakai program Pak Wayan, yang satu tidak. Itu luar biasa. Ada efisiensi pakan hari ini selisih sekitar 16 sak. Wah, Wah. luar biasa. Wah. Dengan Nilainya berapa? 16 sak itu 16 kira-kira? sak. per Uang sak berapa, Pak? 223.000 hari ini. Hari ini. Sekitar 3 juta sekian lah, hampir 3 juta. Selisihnya, Selisihnya. menekan biaya. Ya, Oke. cuman habis 1 botol Bio Extreme dan 2 botol Hormek. Hormak. Hormak. Hormat. Nah, itu Hormat. sekarang, Nah, sekarang posisi ikannya itu hampir sama. Padahal ketika saya tebar itu ada selisih ukuran. Yang pakai program Pak Wayan lebih kecil bibitnya, sementara kolam sebelah lebih besar. Tapi hari ini dengan efisiensi pakan 16 sak, itu ukuran ikan nyaris sama. Dosisnya? Dosisnya untuk
per 100 meter persegi kemarin Pak Wayan kasih saya saran kasih 2 tutup. Cuman saya pikir tanggung amat, tak kasih 1 botol. Wah, ini baru petani. Petani Lampung rata-rata ngirit nih. Ini baru petani Ternyata Lampung. dengan gitu loh. pemakaian 1 botol itu kondisi air itu bagus. Penyakit ikan tidak datang dan tidak perlu ganti air. Oke. Ya. Banyak mikroba-mikroba yang hidup di situ. Seperti itu, Pak. Oke, Ya, baik. terima kasih. Terima kasih Pak Rimanto. Kalau luar hormatnya biasa. Pak untuk pakan berapa dosisnya? 1 tutup 4 kilo. 1 tutup 4 kilo 4 hari sekali. Oh gitu. Sudah pas ya Pak? 1 Tutup tutup 4 kilo. 4 kilo pakan. ngirit kali. Ya udah nggak apa-apa lah. Nah. Iya, baik. Terima kasih Pak Rimanto. Kita beralih ke Pak Sugio. Selamat malam Mas Sugio. Ini masih muda sekali. Apa Ini udah kabarnya? 2 kali tampil, Bu. Iya, kayaknya saya pernah ketemu gitu sebelumnya ya. Petani Rempang Group. Rempang Group. Dari mana Mas Sugio? Saya dari desa Kaligayor, Bangunsari, Pacar Bulan, Bu. Fajar Bulan tuh kabupaten mana ya? Gunung Suki. Oh, Lampung Lampung Tengah. Tengah. Lampung Tengah. Baik. Mas Sugio ini petani Ini Saya ini. kesini dapur. membawa Oh, ya. maaf, ini Jahe bawa jahe, Jahe. sama kencur. jahe, Jadi- kencur dan singkong. Ini singkong saya ini. Waduh. Wow, pamer dia iya. sekarang, berlagu dia sekarang. Kemarin Pede sekali sekarang ya. ini kencurnya para petani. Oke. Jadi di Lampung Tengah, di Lampung, salah satu sentral penghasil kencur. Tapi sayangnya kencurnya banyak yang kena leles, hancur. Oke. Begitu juga jahe. Ini jahenya sangat menyenangkan. Segar Dan sekali lelesnya ya. ternyata selesai, bener nggak? Hilang, Mbak, sekarang. Hilang. Oke. Obatnya tidak sulit, organok 20 tutup, biastrim 20 tutup, susunya 10 sendok makan. Penyebabnya apa? Karena petani ngirit, akhirnya ngoroti, kepingin untung tambah buntung. Itu pakai pupuk kandang tanpa fermentasi. Jadi idealnya, Bu, kalau petani ingin untung, mohon maaf, saya tidak bermaksud semata-mata jualan. Saya murni lahir batin. Logis bertani. Logis bertani itu jangan mau ngirit, mau untung pakai pupuk kandang tanpa fermentasi. Kasihan tetangganya. Karena kelompok penyakit tular tanah. Sekali lagi leles kelompok penyakit tular tanah. Kalau pakai pupuk kandang tanpa fermentasi sempurna, dampaknya leles, busuk, gagal. Dan kena angin, melompat, netik ke tetangga kena. Makanya kalau ada tetangganya pakai pupuk kandang tanpa fermentasi, tolong diingatkan. Diingatkan, Kasihan. Sekali lagi kasihan. Ini potensinya luar biasa. Harga jahe kencur itu Kencur. sangat bagus. Oke. Ini perlu saya sampaikan. Tolong Mas Giot sampaikan ke teman-teman. Dulu juga kena leles. Pak leles tolong gimana atasinya, Allah. Iya. Nah, Mas Sugio masih ada yang ingin alhamdulillah. disampaikan? Tolong sampaikan, Mas Silakan, Gio. Mas. Dilanjutkan. Mic-nya Mas. Iya. Untuk masyarakat di kampung sekitar saya, khususnya di Pacar Asri ini pusatnya kencur nih, Bu. Oh, begitu. Di sana ada 200-an hektar. Kemarin nggak mau. Pak lahan saya sempit. Jangan bicara luas. Iya. Luas Tuhan yang bagi. Oke. Tapi kualitas kita yang ngatur. Iya, jadi di sana semua petani kencur. Tidak semua, Bu, tapi sekarang ini dominan ya, dominannya ke kencur. didominasi, Karena harganya bagus, kayaknya prospeknya lebih bagus ke Terus kencur yang sudah ya. seperti Mas Sugio untuk pakai produk dan dapat hasil seperti ada ini sudah beberapa. banyak. Ada 5 petani. Udah banyak. Rekaman saya ada 5 Oke, petani. di situ ya. Jadi cara aplikasinya para petani kencur, jahe, Rimpang Group cukup tabur biastrim granul, titik tanam, habis itu semprot rutin, hormat 2 atau 3 tutup, campur organok 10 atau 8, continue. Udah. Mas Oke. Gio gimana aplikasinya? Sama? Aplikasinya saya kita tabur pupuk granul, kita kasih ini setengah liter, Ya. biostreamnya setengah liter, 3 hari berturut-turut, Bu, ya. Iya. 3 hari berturut-turut, terus kita tanam. Sebelum ditanam kita celupkan hormak, jahe, ini jahenya dicelupkan ke hormak 5 menit, 5 menit aja. lalu 5 menit Ya, aja. bagus, ya. Lalu itu kita ketimbun. Ya. Oke. Iya. Jadi petani jahe, kencur, besar harapan saya. Sekali lagi besar harapan saya, jemputlah bola ilmu. Kalau ingin sukses berilmu dan bermodal, paling tidak berilmu. Datanglah ke Pak Gio, Mas Gio,
suruh ngajari, Iya. suruh dikte, suruh diklat. Juga ke petani lele tadi. Wah, Iya, Pak Rimanto. kan ini sesuatu yang bagus. Iya, Ini saya kira membanggakan. itu. Iya, Ya, baik. saya bangga. Iya. Terus terang, petambak di Lampung Timur kan banyak. Idealnya ini penting saya sampaikan kepada petani perikanan tambak. Sebenarnya rekomendasi dari saya per hektar adalah persatuan luas tambak, ya Pak ya. Per hektar 8 bioestrim. Kalau ingin bebas penyakit, bukan bebas ya Tuhan yang bagi itu, tapi setidaknya terkendali, itu bioestrimnya 8, organoknya 8 per hektar, ditambah susu. Susunya 1 kotak 800 gram, semprotkan, udah. Plankton akan hidup, pseudomonas akan kuat, bacillus juga begitu. Hanya bacillus yang bisa melawan virus, selain bacillus tidak ada. Iya. Ini penting. Terus kedua, untuk makanannya, idealnya adalah 7 tutup per kilogram pakan per 7 hari sekali supaya Oke. enggak tiap hari Seminggu ngudek. sekali Nggak jadi usah. ya. Jadi seminggu sekali ditebar, per kilo dikasih 7 tutup. Diaduk rata, tebar. Nah, kalau ternyata petani ada titik tertentu takut kena risiko, pakannya campur susu. Oke. Tapi diaduk dulu dengan sedikit organok, bioestrim campur susu, tebar. Oke. Sudah, pseudomonas bacillus berbiak. Sudah, penyakit takut semua. Baik, iya. Ya, saya kira Baik, itu. terima kasih Mas Sugio ya, sukses. Dan sekarang kita beralih ke Pak Agus Wah, Utoyo. ini petani Wah, kebanggaan saya. Petani kakao, ya. Jadi gini Bu, Uh-uh. para petani Lampung semuanya saya bangga dengan Mas Agus. Pada bulan ini Mas Agus tampil di majalah Turbus. Wah, iya. Itu 2 halaman. Wah, saya lihat ini orang pesawar, orang Pringsewu nih. Iya, Pak. Gayanya minta ampun. Saya lihat kemarin karena saya Oh, iya. malah Baik, kayak yang udah petani hebat bener. Tapi saya memang harus begitu, saya bangga. Ya, Mas oke. Agus ya. Iya, Pak. Cerita dulu Mas Agus gimana? Gini, ceritanya saya itu temukan Hormak ini bulan Januari. Bulan Januari Ya, saya ya. aplikasi Hormak ini bulan Januari, akhir Januari lah ya. Coba tolong tampilkan tadi. Ternyata nggak bagus hasilnya tadi di memory card-nya, jadi kita Oh, ambil ini. gambar dari sini aja Coba, ya. Nin Sewu. Ini mana-mana Bu, saya carikan. Nah, Tadi ini. Mas Agus sambil cerita Oh, iya. silakan. Terus cerita. Saya aplikasi akhir bulan Januari. Memang saya sebelum itu saya menggunakan produk-produk organik. Iya. Yang jelas saya nggak mau menyebutkan apa yang saya pakai. iya ya. betul. Setelah saya pakai Etis, jangan. produk dari Pak Wayan, Bio Ekstrim sama Hormak di akhir bulan Januari itu waktu itu coklatnya sebesar ini. Yang paling gede sebesar ini. Sebesar ini apa Iya, kecil ini? bukan. Biji buah coklatnya masih Iya. sebesar ini. Dan banyak juga bunga-bunga Oke. yang tumbuh. Nah, setelah itu Ya, nih. di bulan Februari sama Maret itu Ya, banyak busuk buah di mana-mana. ini. Mungkin di Lampung ini banyak busuk buah ya. Kejadian seperti itu Iya, ya. tapi berkat Bio Ekstrim sama Hormak itu punya Kurangi, saya Bos. terhindar. Oke. Bahkan sampai tetangga kebun itu sering datang ke kebun saya, kok punya Agus gak busuk ya? Oh iya. Pakai apa? Saya bilang pakai ini. Tapi dia memang pengen jadi penonton aja. Oh iya. Dia nggak mau pakai. Jadi sampai sekarang belum coba? Belum dia. Baik. Padahal saya udah banyak cerita, banyak. Dia melihat sendiri buktinya. Iya, iya. Itu yang saya rasakan. Yang kedua, panen coklatnya itu hampir 100% peningkatan. Wah, luar biasa. Iya. Jadi jujur ya. Iya, Dua jujur. kali Saya lipat. Jangan jujur. karena Pak Wayan nanti. Bukan. Saya bukan Benar, promosi ya. produknya Pak Wayan, bukan. Iya, Iya. iya, iya. Saya cerita gini. Mm-mm. Saya punya pohon coklat itu sekitar 275 yang sudah produksi sekarang ini ya. Mm-mm. Tahun kemarin itu, jadi waktu pemetikannya antara 7 sampai 10 hari. Itu saya menghasilkan coklat kering hanya 33 kilo. Sekarang Sekarang Nah sekarang dalam kurun kurun waktu yang apa itu, jumlah batang yang sama 275 itu sekali pemetikan saya bisa mencapai 68 kilo kering. Wah, 2 kali lipat. Itu saya jujur. Luar biasa. Luar biasa. Jujur saya bicara itu. Ini mau saya petani Iya, coklat iya, Lampung iya. tuh maunya begini Luar semua biasa, gitu. ya. lah. Iya. Jadi saya kesempatan baik ini mengundang para petani coklat, datanglah ke tempat Mas Agus. Sekali Iya. lagi, berkali-kali saya ingatkan, carilah ilmu.
sisihkan waktu 1 hari untuk mendapatkan ilmu, jabarkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kehidupan sehari-hari lebih baik lagi dari esok. Saya kira itu. Boleh saya Boleh, nggak apa-apa Mas. ini saya punya konsep coklat 2 in 1, Pak. Ini yang lahir Wah, dari bahasanya. dari Nggak ide ngerti saya. two in one itu apa. 2 in 1. Jadi coklat itu 2 batang 1 dahan. Oh ya. Ya, itu tujuan apa? Tujuan pertama adalah bahwa buah itu diharapkan banyak yang di batang. Biasanya buah yang di batang itu lebih bagus. Yang nggak menutup kemungkinan buah yang di ranting itu juga bagus, nggak menutup kemungkinan. Tapi lebih bagus di batang. Lebih bagus di batang. Itu tujuan pertamanya. Yang kedua, yang cari makan banyak. Kan dua akarnya kan 2. Ya. Yang cari makan banyak. Artinya kalau yang cari makan banyak, mudah-mudahan buahnya lebih banyak gitu. Ya. Apalagi kalau didukung dengan pupuk yang bagus itu. Ya. Itu konsep yang Cara dari saya. aplikasinya gimana Mas? Iya, Dewa? pengaplikasiannya Pengaplikasiannya seperti apa? begini. Ini petani kako ini sudah banyak dari Padang Ratu, Pesawaran semua ngadu bunganya lebat sekali. Nah, Terima kasih. Sekarang jelaskan. Arya. aplikasinya ini untuk aplikasi pupuknya, Pak. Iya, kok sampai iya. seperti itu? Iya. Cerita apa adanya. Oh, Sekali iya. lagi saya minta cerita Saya apa adanya. dulu kenalnya baru Bio Ekstrim sama Hormak aja.